师兄师姐，请起立，请合掌。愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。无愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金色弟子，成愿上人，法体安康，法轮常传，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行善问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi, Suci semuanya. Salam sehat semuanya. Ya, Kanan Weni Suci yang sudah membacakan dan memimpin untuk memberikan penghormatan. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita akan bersama-sama melantunkan doa. Silakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Ya, semoga hati manusia tersucikan, masyarakat harmonis, dunia bebas bencana. Ya, 感恩上人开示，感恩semua tim Sinfasyang, 感恩semua siswa yang sudah hadir. Kita akan sama-sama menyimak intisari ya, yang sudah dibuat juga oleh tim Sinfasyang. Intisari kita hari ini dari episode yang keberapa ini ya, belum
Sutra Trata yang Menakjubkan, bab 17, pembedaan jasa kebajikan, episode 1582, dapat menerapkan kesabaran dan berdiam pada tingkat keselarasan penuh kelembutan. Ya. Ini warna tulisannya sama warna backgroundnya ini ya. Jadi betul ya, dapat menerapkan kesabaran dan berdiam pada tingkat keselarasan penuh kelembutan. Baik, mari kita mulai. Catatan tangan. Kesabaran kehidupan atau satwa santi adalah dapat bersabar terhadap umpatan, pentungan, dan perlakuan buruk lainnya dari para makhluk. Kesabaran dhamma atau dhamma santi tidak terdelusi pada saat bersabar terhadap dingin, panas, angin, hujan, lapar, haus, tua atau sakit, serta petaka lainnya yang bukan akibat ulah manusia. Sekiranya dapat berdiam dengan tenang dan tak tergoyahkan dalam dua jenis dhamma ini, dinamakan sebagai berdiam dalam kesabaran. Kita mulai yang pertama. Kesabaran diperlukan dalam kehidupan kita di dunia, setiap hari dan setiap saat. Dalam interaksi antar sesama, mungkin kita akan menemui di mana kita tidak merasakan apapun ketika sedikit bersabar. Namun memerlukan usaha besar jika perlu banyak kesabaran. Di Malaysia, kasus seorang ibu yang berusia 70-80 tahun harus merawat anaknya. Usianya sudah hampir 50 tahun karena mengalami kemunduran dari sisi psikologis, keuangan, emosional, sehingga menutup dirinya sendiri. Kondisi di dalam rumah sungguh tidak rapi dan kotor, seperti neraka kotoran. Relawan tidak pernah takut dengan bau busuk. Setelah mengunjungi selama lebih dari setahun, nenek sakit dan meninggal. Relawan tetap terus merawat anaknya nenek. Lebih dari 1 tahun nenek meninggal, relawan akhirnya bisa membersihkan badannya dan membersihkan ruangan. Setelah menjalani pengobatan, terapi, dan perbaikan gizi, ia mulai terlihat seperti orang normal. Para relawan suci menggunakan perasaan, cinta untuk menyentuh hatinya. Dia pun mulai bisa bekerja dan menjadi relawan berkegiatan pelestarian lingkungan. Ya, jadi ini adalah sebuah contoh daripada kesabaran yang sudah dilakukan oleh Sun Tzu di Taiwan. Bukan cuma di Taiwan, ya, di Indonesia juga, dan di Medan. Di Medan itu ada seorang kakek, ya, bukan nenek, tapi kakek dengan anaknya. Betapa relawan-relawan kita begitu penuh kesabaran untuk bisa masuk ke rumahnya, ya, membersihkan rumahnya, memandikan mereka dan anaknya juga, ya. Kemudian kalau nggak salah sempat menjadi relawan barangkali, atau sekarang masih menjadi relawan, saya nggak tahu ya. Tapi itu upaya-upaya yang harus disertai dengan kesabaran yang luar biasa, ya. Jadi kita akan melihat, kita juga bisa mencari di Google ya tentang kegiatan yang seperti ini, ya. Jadi di Ceci memang kita sedang berlatih bagaimana kita menggunakan cinta kasih, belas kasih, dan kesabaran yang tinggi untuk bisa mendekati orang-orang yang menutup diri. Kita lanjut, ya. Relawan komite dan Cecen yang memiliki kesabaran. Mereka terus menemaninya selama 2 tahun lebih di dalam lingkungan tersebut, mengunjungi dan membimbingnya sampai ia bisa hidup mandiri, membantunya hingga ia menjadi seperti orang yang normal. Seperti inilah bagaimana bodhisattva bertahan dengan sikap para makhluk dan bagaimana mereka terus bersumbangsi untuk waktu yang lama, menahan bau, panas, dan kotor sampai berhasil membimbingnya. Ini lebih sabar dibandingkan ini lebih sabar dibandingkan diumpat orang lain, dibandingkan dipukul atau diperlakukan buruk.
ini hanya dalam waktu singkat akan berlalu. Sedangkan mereka itu lebih dari 2 tahun. Sulit mempraktikkan jalan bodhisattva dunia. Dapat bersabar dalam jangka waktu lama. Kesabaran kehidupan ini terjadi dalam hubungan antar sesama. Juga harus menghadapi kondisi alam, menjadi tua, sakit, dan lain-lain. Semua fenomena ini bukan karena ulah manusia. Inilah kesabaran Dhamma. Di dalam maupun di luar. Kesabaran kehidupan dan kesabaran Dhamma, kita perlu melatih diri. Pelatihan diri, ya, ada 2 kesabaran ini. Ya, kesabaran Dhamma, kesabaran kehidupan. Jadi, Master mengatakan bahwa dipukul, diumpat ya atau dihina pada saat itu cuman saat itu saja, kemudian berlalu ya. Jadi itu lebih mudah untuk artinya bersabar ya ketika dimarahi orang, dicaci maki orang di jalanan atau di mana, di kantor di mana ya. Cuma sebentar itu sudah lewat. Itu masih lebih mudah katanya. Itu gampang. Tetapi bersabar untuk menemani orang yang memiliki kita bilang ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa, ya orang yang terus secara psikisnya kurang bisa menerima orang lain, tidak mudah didekati, dan ini para relawan bisa mendekati, membimbing sampai selama 2 tahun, sehingga dari orang yang tadinya kurang normal menjadi seperti orang yang udah normal. Ya, jadi itu luar biasa ya, bertahan sekian lama. Jadi tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa, jadi ini juga namanya semangat, itu namanya wirya ya, wirya paramita. Semangat dalam mempraktekkan kesabaran ya. Semangat dalam membimbing orang yang perlu dibimbing ini. Ya, demikian. Jadi ini contoh yang konkret ya dari praktek bodhisattva dunia. Ya, saya kira sisung-sisung nanti bisa sharing ya, banyak sisung-sisung di sini yang sudah mempraktekkan. Mungkin merasa saya mah cuma segitu doang ya. Jangan meremehkan segitu doang. Itu adalah satu proses ya. Memang prosesnya demikian untuk mencapai kesabaran yang tinggi. Tentunya kita harus belajar praktek langsung bagaimana ketika menemukan orang-orang yang sulit dihadapi, orang-orang yang menutup diri. Nah, kalau bisa sampai jalinan jodohnya itu terbentuk dan bisa sampai kita memberikan bimbingan yang mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik, tentunya itu sebuah hal yang sangat luar biasa ya. Kita lanjut. Seandainya orang ini mempraktekkan kesabaran, berdiam pada tingkat keselarasan penuh kelembutan, sekalipun segala kejahatan datang padanya, batinnya tetap tak tergoyahkan. Ketika orang-orang yang memperoleh Dharma, tetapi menyimpan keangkuhan berlebihan, mencemooh dan mengganggu, tetap dapat bersabar terhadapnya. Kita lihat poin yang ketiga ya. Dengan santi paramita dapat mempraktikkan kesabaran dan berdiam pada tingkat keselarasan penuh kelembutan, baik pada saat berinteraksi dengan antar sesama maupun saat pelatihan diri sendiri. Kita harus bisa menyelaraskan niat pikiran. Kesabaran kehidupan ada 2 jenis. 1, ketika menerima persembahan penuh hormat dari orang, dapat bersabar dan tidak ada kemelekatan. Yang kedua, ketika menerima umpatan, pentungan atau dicelakai orang, dapat bersabar dan tidak muncul perasaan marah atau benci. Kesabaran Dharma atau Dhamma Santi ada 2 jenis. 1, terhadap hal yang bukan fenomena dalam batin, seperti dingin, panas, angin, hujan, lapar, haus, tua, atau sakit, dan lainnya, dapat bersabar dan tidak muncul perasaan jengkel ataupun dendam. Yang kedua, terhadap fenomena dalam batin seperti amarah, kebencian, kekhawatiran, kesedihan, dan kerisauan hatinya lainnya, dapat bersabar dan tidak muncul perasaan muak atau ingin menjauhi. Jadi kalau dari sini saya lihat ya, mohon maaf ya siswa kalau saya ada salah nanti bantu dikoreksi ya. Jadi siswa juga semuanya
sama-sama kita melihat ini dan mengkajinya ya. Jadi ketika menerima persembahan penuh hormat dari orang, bersabar, tidak ada kemelekatan. Artinya ya tidak terlalu meluap-luap kegembiraan ya. Ketika menerima persembahan, meluap-luap penuh kegembiraan sehingga sepertinya ya sangat meledak gitu ya. Jadi ada orang kan ya mungkin ya katakanlah biasa eh, dalam mengkolek dana ya, mengkolek dana, menerima dana biasanya mungkin terimanya yang 20.000, 50.000, 100.000. Satu hari ada orang mau berdana katanya, saya mau berdana 1 miliar nih, wah langsung meledak. Wah, gembiranya luar biasa. Langsung telepon kiri, kanan, depan, belakang ya, semua diteleponin. Saya dapat ini orang yang sangat baik hati ya mau sumbang 1 miliar tuh. Wah, saya luar biasa senang. Nah, itu adalah juga artinya sudah melampaui ya. Jadi terlalu eh, mengekspresikan kegembiraan yang meluap-luap itu juga artinya bisa tidak bersabar ya. Jadi tidak tenang sebetulnya, tidak stabil. Jadi ketika menerima umpatan, pentungan atau dicelakai orang, dapat bersabar dan tidak muncul perasaan marah atau benci. Nah, ketika dimaki-maki orang, dicelakai orang bahkan, tetap tenang, seimbang, tidak membenci, tidak sumpah serapah, tidak memaki-maki balik, dan tidak mengharapkan orang itu celaka. Demikian itu kesabaran ya. Jadi terhadap hal yang bukan fenomena dalam batin seperti dingin, panas, angin, hujan, lapar, haus, tidak mengeluh. Aduh, kenapa sih kok maras banget ini? Aduh, capek deh gua gini. Aduh, ya. Aduh, kenapa sih hujan terus gini-gini? Aduh, kenapa sih makanannya nggak enak? Aduh, besok jangan lagi dah, jangan bikin kayak gini dah. Aduh, kita capek nih. Ya. Aduh, kok trainingnya lama banget sih? Aduh, udah mau pulang nih. Aduh, ya. Aduh, ngomongnya banyak banget sih. Nah, jangan, udah dong, cepetan dong, cepetan. Itu adalah eh, gambaran daripada hati yang begitu terombang-ambing, tidak tidak tenang, dan juga berarti itu juga tidak memiliki kesabaran. Kesabaran yang dharma tentunya berlandaskan juga pengetahuan bahwa dingin, panas, angin, hujan, semua itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Lahir, tua, sakit, mati, bukan kita juga yang mengendalikan. Jadi kalau hal-hal itu terjadi, kita harusnya belajar tetap netral, batinnya tetap netral, tetap menerima berbagai kondisi dengan netral dan tidak mengeluh. Itu juga termasuk dalam kesabaran dhamma ya. Terhadap fenomena dalam batin seperti marah, kebencian, kekhawatiran, kesedihan, dan kerisauan lainnya dapat bersabar dan tidak muncul perasaan muak atau ingin menjauhi. Bahkan tidak muncul perasaan muak atau ingin menjauhi. Jadi ketika batinnya itu tenang, seimbang, segala sesuatu tuh terasa ya memang kalau memang harus demikian ya demikianlah adanya. Ya tidak, aduh, nggak boleh begini dong, nggak boleh begitu dong. Ya kalau yang sudah terjadi, ya itu karena memang sudah terjadi. Tidak mungkin dia akan terjadi kalau tidak faktor-faktornya tidak cukup. Tidak mungkin lilin itu bisa menyala kalau faktornya tidak cukup. Tidak mungkin tidak mungkin hujan itu turun kalau faktor-faktornya tidak cukup. Faktor pendukungnya maksudnya, faktor pendukungnya cukup, dia akan turun hujan. Demikian. Jadi kalau turun hujan itu fenomena alam seperti itu, ya semua kita harus menerima. Ya jangan karena lagi baru jemur pakaian terus turun hujan marah ngomel-ngomel. Gimana sih? Baru jemur ya udah capek-capek kena hujan lagi mendadak lagi hujannya. Ya langsung besar, nggak bilang-bilang. Pas sudah diangkat baru diangkat jemurannya, hujannya berhenti lagi ngomel lagi. Kenapa sih? Bikin susah aja nih hujan ya. Baru hujan baru diangkat, dia udah berhenti. Harus jemur kembali. Nah itu yang cerita dulu ya begitu.
itulah artinya manusia begitu mudah terombang-ambing. Jadi kalau pelatihan diri, belajar agar batinnya menjadi lebih netral, tidak mudah terombang-ambing, kesabarannya begitu tinggi, sabar sampai tingkatan yang tidak merasa sedang bersabar. Ya, tidak merasa sedang bersabar. Sabar tapi tidak merasa sedang bersabar. Ya, sabar aja begitu loh. Karena sabar aja. Kalau saya masih bersabar, itu berarti dia sudah mulai tidak sabar. Jangan sampai kesabaran saya habis ya katanya. Itu udah nggak sabar. Kesabaran itu nggak ada habisnya, nggak ada batasnya. Seperti juga cinta itu nggak ada habisnya, nggak ada batasnya. Cinta itu kalau diberikan katanya ya, semakin diberikan semakin banyak. Cinta yang universal tentunya ya, bukan cinta yang terkondisi. Kalau cinta yang terkondisi kan, aku akan lebih cinta lagi kepadamu kalau kamu mencintai aku. Kalau kamu menurut aku akan lebih sayang lagi kepadamu. Itu jadi terkondisi, menuntut ya, menuntut. Jadi kalau cinta yang tak terkondisi, unconditional love ya, ta'ai, cinta kasih yang agung yang besar, tidak menuntut. Saya mencintai kamu walaupun kamu tidak mencintai saya. Saya ingin kamu bahagia walaupun kamu tidak mau melihat saya. Enggak. Ya? Dan saya tidak perlu menyatakan kepada semua orang, saya ingin dia bahagia loh, tapi dia begini-begini. Aduh, nah, cukup diketahui oleh diri sendiri bahwa saya kepingin mereka bahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Tanpa ingin orang-orang tahu saya sedang mengucapkan itu. Tanpa kepingin orang-orang mengerti bahwa saya orang yang selalu kepingin orang membahagiakan orang. Nggak usah. Ya, batin yang tenang seimbang, yaitu tetap tahu apa yang dilakukan, tahu apa yang dipikirkan, tahu apa yang sedang bergejolak di hatinya, di batinnya. Karena sebab itu kita harus juga berlatih merenungkan, melihat ke dalam batin. Ya, tentunya kalau orang-orang yang suka meditasi akan bisa lebih cepat memahami dan lebih cepat bisa mempraktikkan itu. Ya. Karena perenungan dan meditasi itu membantu kita untuk lebih memahami fenomena di dunia ini, memahami fenomena batin kita sendiri juga. Kita lanjut. Yang keempat, ketika kita berada di tempat yang sangat panas, orang-orang pergi berwisata, sedangkan diri sendiri terjebak di tengah cuaca yang panas. Jika kita tidak mengeluhkan kondisi ini, berarti kita tetap bisa bersuka cita dan bersabar. Tandanya, kita telah berhasil melakukannya. Ada orang ketika sakit dalam waktu yang lama menjadi mudah marah. Setiap orang merasakan sakitnya sendiri dan menanggungnya sendiri. Jika kita tidak bisa bersabar atau tidak mampu bertahan, maka kita akan marah, kehilangan kesabaran. Bagaimanapun juga, kita harus bersabar dengan penyakit ini. Harus tetap senang di tengah penyakit. Jika tidak, apa yang bisa kita lakukan? Begitu pula dengan apa yang terjadi dalam batin. Benar-benar kita juga harus bersabar hingga terasa wajar, alamiah, dan tiada terhalang olehnya. Kita semestinya datang dan pergi seperti ini tanpa rintangan. Ya. Jadi banyak orang yang ketika sakit itu ya sakitnya makin lama makin sering marah-marah, temperamennya menjadi tidak tidak stabil, ya sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, tidak puas. Ya, tidak puas ini, tidak puas itu. Kenapa kasih saya makan ini? Kenapa saya mau ini, mau itu? Kenapa nggak boleh ini? Kenapa nggak boleh itu? Wah, marah-marah terus ya. Itu tanda bahwa batinnya itu tidak terkontrol, ya. Jadi tidak terkontrol sehingga dia begitu mudah marah, begitu mudah mengeluh. Dan kalau orang-orang yang bisa tetap bersabar ya. Jadi meskipun sakit tahu bahwa manusia tidak lepas dari lahir tua sakit. Jadi sakit itu adalah sebuah proses di dalam kehidupan ini yang harus dilalui oleh setiap orang. Kalau berat dan entengnya itu ya tergantung dari pikirannya juga ya. Berat, enteng ya, karena pikiran itu yang bisa bilang berat dan pikiran itu yang bisa bilang enteng ya. Ya mungkin ada lamanya penyakit,
atau memang susahnya pengobatannya, nah itu juga memang adalah hal-hal yang harus diterima ya, dengan tetap mengendalikan batinnya agar tetap dalam kondisi sukacita. Ya, sukacita dalam kondisi sakit itu memang sangat-sangat sulit sekali ya. Itu sudah tingkat tinggi ya. Tetapi ada seceh kita, aduh, namanya siapa saya mendadak lupa deh ya, Cancer. Cancer sudah sekian lama, dia adalah seorang survival, cancer survival, aduh namanya siapa, Indah ya, seceh Indah kalau nggak salah. Itu sudah sekian banyak tahun, dan eh, dia ini tetap ketika ada kesempatan, dia tetap eh, menjadi relawan, tetap membantu. Walaupun cuma dengan laptopnya ya, menjadi sekretariat. Jadi bahkan ketika di ranjang rumah sakit pun, dia masih bisa mengoperasikan laptopnya untuk membantu pencatatan ini itu ya. Itu luar biasa sekali. Nah, jadi eh, itulah contoh daripada sebuah apa batin yang stabil, kesabaran yang tinggi, ya, sehingga betul-betul apa namanya dia tidak memperlihatkan apa namanya wajah yang sengsara gitu, enggak. Setiap kali bertemu dia pasti tersenyum, dia pasti tersenyum. Ini luar biasa ya. Jadi eh, itu yang dikatakan oleh Master, tubuhnya sakit tapi batinnya tidak sakit. Nah, kalau bisa mencapai seperti ini saja, itu berarti pelatihan diri kita sudah mulai apa namanya mumpuni ya, mulai apa namanya eh, mem- apa levelnya sudah menjadi semakin baik, semakin tinggi ya. Demikian, jadi betul-betul hatinya nggak ada rintangan. Kita lanjut. Yang kelima, sekalipun segala kejahatan datang padanya, batinnya tetap tak tergoyahkan. Ini membicarakan kalau berbagai kejahatan menimpa diri, tubuh tetap dapat tenang dan bersabar tanpa pernah tergoyahkan. Ketika orang-orang yang memperoleh dharma, tetapi menyimpan keangkuhan berlebihan, ini merujuk pada para praktisi yang memperoleh arah tujuan dari dharma, tetapi dalam hati menyimpan keangkuhan berlebihan. Ada beberapa orang menjadi angkuh karena semua orang memuji. Jika tidak muncul keangkuhan, itulah baru pelatihan diri sejati yang mampu menanggung segala ujian. Juga barulah kesabaran yang sesungguhnya, mampu menahan pujian tanpa timbul hati senang yang berlebihan. Karena memang ingin melatih diri, apa yang dilakukan sudah merupakan kewajiban. Sama sekali tidak ada yang perlu dipuji. Inilah hati bersahaja tanpa kemelekatan. Ke dalam diri senantiasa berintrospeksi. Sekalipun orang-orang tadi mencemooh dan mengganggu sedemikian rupa, juga dapat berdiam dengan tenang dan sabar menerimanya. Dalam interaksi antar sesama, ataupun terhadap apa yang telah kita ikrarkan, kita akan menjalankannya hingga terwujud. Semua ini membutuhkan kesabaran. Ya, jadi yang saya pahami ya, juga bahwa eh, pelatihan diri itu ya tentunya secara prosesnya tahap demi tahap ya, kita menuju kepada eh, batin yang netral, tenang, seimbang ya, UPK. Ya, jadi senantiasa menjaga sukacita. Jadi ketika datang sesuatu yang buruk, yang apa, yang menyedihkan dan lain-lain, batin kita hanya berguncang sebentar, lalu kemudian tenang kembali. Ya, berguncang karena memang di dalam阿弥陀佛，阿弥陀佛。
Berarti signal saya yang bermasalah. Signal Hokle Sesiong bermasalah. Oh iya, Sisyong, Iya. Sisyong. Saya pikir signal saya tadi, Tolong diteleponin ya Hokle Sesiongnya. Ya, saya sudah kembali. Ya, itu ada guncangan terhadap apa? Ini ya, apa namanya? Saya punya laptop gitu ya. Jadi baik ya, maaf ya, gangguan pada laptop saya bukan pada pesawat Anda. Nah, jadi saya lanjutkan ya, sesi mohon maaf. Jadi ya itu tadi ya, sekalipun kita menerima cemoohan atau menerima pujian, batinnya tetap netral. Tentunya ya bisa lah menerima cemoohan, ada kesel, aduh. Tapi kemudian terkendali, bisa dikendalikan. Oh, cuma berguncang, bung, sebentar. Ya, tidak menjadi tsunami. Ya. Tidak menjadi, ombaknya tidak menjadi tsunami, demikian. Dan kalau kita juga menerima pujian, sama juga, tidak berbunga-bunga. Wah, ya, tidak berbunga. Ada mungkin berbunga senang. Ya, mana ada manusia yang dipuji yang nggak senang? Pasti ada senang. Begitu senang, tapi senangnya tidak berkepanjangan, tidak berkelebihan. Ya, jadi senang sedikit, tapi malah introspeksi. Wah, saya sudah mendapat pujian, saya harus menjaga agar bisa tidak terjatuh, ya. Tapi ya juga tidak menjadi sombong, ya, menjadi sombong karena semua orang banyak bertanya kepada saya, semua orang ini, wah saya udah jadi hebat, ataupun melihat orang-orang sharing, aduh kok dia jelek banget, kok dia, aduh kok begini, kok, aduh kok begitu, aduh yang begini mana boleh sharing begini, aduh yang begini, itu berarti mulai timbul kesombongan kita, menilai-nilai, menjustifikasi orang begini begitu. Padahal kita mesti paham bahwa segala sesuatu ada prosesnya, semua berjalan. Mereka baru bertumbuh, jadi ya baru bertumbuh ya tentu aja belum kelihatan daunnya, belum kelihatan rantingnya, apalagi cabangnya. Belum kelihatan cabangnya, apalagi rantingnya gitu ya. Jadi belum, masih lagi bertumbuh, tapi dia bertumbuh, relawan semuanya bertumbuh. Jadi kita melihat pertumbuhan itu dengan sukacita, dan kalau di dalam masa pertumbuhan itu ada yang kurang cepat tumbuhnya, ada yang masih lambat tumbuhnya, ya itulah proses ya semuanya. Jadi betul-betul kita melihatnya hanya dengan sukacita, memberi pupuk, memberi air, ya bukannya ditarik cepat tinggi, pohonnya nggak bisa mati dong ya. Semuanya ada prosesnya ya, jadi secara tahap demi tahap ada tahapan-tahapannya. Dan kalau mereka semua lagi kembali kepada masing-masing, ada niatan dan tekadnya mereka yang belum kuat, ya didorong diberikan motivasi agar menjadi lebih kuat. Demikian ya, jadi senantiasa kita juga berintrospeksi, apakah kita sudah memberi contoh yang baik, ya sehingga tidak ada lagi nanti kata-kata, komitmennya begini, begitu, ya demikian. Tapi apakah bisa nggak ada kata-kata demikian lagi? Sulit ya, tapi kita harus mencoba. Kita lanjut. Ya, kan ternyata cuma 5 ya. Jadi kita harus mencoba ya, ya. Kita harus tetap bersabar. Bersabar tanpa merasa sedang bersabar. Demikian kata Master ya. Bersabar tanpa merasa kita sedang bersabar. Itu adalah kesabaran yang sabar. Kesabaran yang sabar ya. Jadi kita bilang kesabaran yang tinggi ya. Baik, kini sesi sharing kita persilahkan Sesiung Secie. Sudah ada ya ini ya, ada Pipiliang Secie yang resen ya. Silakan Pipiliang Secie, kemudian ada Jangkung Kapjaya. Cảm ơn sư兄sư chế, cảm ơn học lại sư兄. Naskah sutra. Seandainya orang ini mempraktekkan kesabaran berdiam pada tingkat keselarasan penuh kelembutan, sekalipun segala kejahatan datang padanya, batin tetap tak tergoyahkan. Dan juga ketika orang-orang yang memperoleh dharma,
tetapi menyimpan keangkuhan berlebihan, mencemooh, dan mengganggu, tetap dapat bersabar terhadapnya. Dengan Santi Paramita, ini mempraktekkan kesabaran dan juga saat membicarakan berbagai kejahatan yang menimpa diri, tubuh ini tetap dapat tenang dan bersabar tanpa pernah tergoyahkan. Para praktisi yang memperoleh arah tujuan dari Dharma dalam hati menyimpan keangkuhan yang berlebihan. Sekalipun orang-orang mencemooh dan mengganggu sedemikian rupa, juga dapat berdiam dengan tenang dan sabar menerimanya. Jadi di sini dikatakan tadi kesabaran kehidupan, yaitu kita juga bisa bersabar terhadap segala umpatan dan perlakuan buruk dari para makhluk. Dan juga dengan kesadaran Dharma, kita tidak terdelusi lagi dan juga dapat berdiam dengan tenang dan tak tergoyahkan. Kesabaran kehidupan itu ada dua jenis. Dan juga kesadaran Dharma itu juga ada dua jenis. Jadi yang pertama adalah kesabaran kehidupan. Kita bisa menerima persembahan dengan penuh hormat dari orang dan dapat bersabar dan tidak ada kemelekatan lagi. Dua, ketika kita menerima umpatan atau dicelakai orang, kita dapat bersabar dan tidak muncul perasaan marah atau benci. Dengan kesabaran Dharma itu ada dua juga, yaitu satu terhadap hal yang bukan fenomena dalam batin, yaitu dengan perubahan cuaca dan segala tua dan sakit itu tetap dapat bersabar dan tidak muncul perasaan jengkel. Yang kedua, terhadap fenomena di dalam batin, seperti kemarahan, kebencian, dan juga kesedihan, kerisauan. Ini kita harusnya hendaknya dapat bersabar dan juga tidak ada perasaan ingin menjauhi. Cảm ơn sư兄sư姐. Kanan ya, bilang saja. Jadi kita harus tetap bersabar ya. Itu terus menerus diulang-ulang dan kita memang harus terus menerus mengulang-ulang memasukkannya ke dalam pikiran kita, benak kita, batin kita bahwa saya harus terus melatih kesabaran. Jadi sabar ketika dicaci maki, ya, sabar bahwa dicelakai, tidak menginginkan orang lain celaka walaupun dia mencelakai kita. Ini kesabaran yang seperti ini memang harus terus menerus dilatih. Ini namanya pelatihan diri. Ya. Nah, kita lanjut dengan Jangka Wijaya. Sesyung, silahkan. Halo, Sesyong. Oke, langsung to the Halo. point aja ya, karena waktu ya. Ya, betul. Oke, kanan saran dan kanan Sesyong yang ada di sini, saya akan cerita kesabaran itu realita aja lah ya. Realita akademik dan realita dalam kegiatan suci ya. Langsung saja ya. Oke, yang pertama dalam realita akademiknya. Bicara tentang sabar itu ya, saya sekarang baru ngeh loh. Maksudnya satu profesor dulu waktu saya kuliah, ya, waktu saya kuliah di Bandung ya, ada satu profesor ngomong ke saya seperti ini, pada saat kalian magang, jangan hanya cari duduk-duduk dapat nilai A untuk mata kuliah magang. Ya, artinya apa? Ya, mungkin perlu belajar menikmati proses. Itu sih sebenarnya waktu itu saya tidak mengindahkan. Dan sekarang baru terasa, baru ngeh. Ya, namanya juga belajar, juga proses ya. Baru ngehnya bagaimana? Baru ngehnya waktu itu adalah sekarang ada fenomena yang dikenal dengan maaf. Joki skripsi. Joki skripsi itu apa? Jadi tidak bimbingan, tidak apa, suruh orang ngerjain skripsi, langsung tembak, langsung ujian. Ya, kalau misalkan dosennya tutup sebelah mata, ya sudah.
tapi ya langsung lulus. Tapi bahkan ada jasa joki skripsi ini legal, ada PT-nya. Ya, saya tidak mengajak untuk menghujat yang itu ya. Enggak ya, jangan menghujat. Ya, memang di mana tuh jelas-jelas ya bisa ketahuan sih siapa yang joki atau siapa yang enggak. Salah satunya gampang. Kalau jadi penguji tanya, halaman ini maksudnya apa? Kalau ditanya bisa jawab, berarti dia bikin sendiri. Tapi kalau misalkan nggak tahu, itu ketahuan joki. Itu kembali ke urusan dosen masing-masing ya. Tapi saya akan sharekan kalau tidak menjoki skripsi. Manfaatnya apa sih? Memang sih, kalau bikin skripsi itu memang perjuangannya luar biasa. Kejar-kejar dosen, kejar-kejar bimbingan, kejar-kejar tanda tangan. Bahkan juga dosen mau ke airport, mahasiswanya kejar-kejaran ke airport, kayak gitu. Dosen juga kejar-kejaran ke airport, seperti itu. Nah, itu adalah salah satu bentuk untuk melatih kesabaran. Manfaatnya apa sih kalau misalkan kita bikin skripsi sendiri? Yang pertama, satu, melatih kesabaran. Yang kedua, ini yang paling penting, melatih pikiran sedikit lebih kritis, melatih pola pikir yang lebih benar, melatih logika yang paling benar, melatih ini dan melatih itu. Gunanya apa setelah lulus? Sangat berguna sekali sesungguhnya, terutama dalam kerja, dalam pengambilan keputusan, dalam memimpin atau menyusun suatu organisasi. Itu kebentuk, dan itu value-value yang nggak didapatkan ya selama di kuliah, itu salah satunya. Dimana pada akhirnya juga buat kita sendiri juga dalam mengambil decision kita tidak gampang secara emosional. Mau ambil decision setidaknya kita bisa mempertimbangkan dulu ini gimana pikirannya kita terlatih, itu salah satunya. Seperti itu kira-kira melatih pola pikir ya. Jadi kalau misalkan ada orang seperti saya seperti itu, maaf ya belum segila Socrates lah ya, atau seperti saya yang bertanya, kadang pemikirannya kritis-kritis seperti itu, mungkin juga ada sebagian relawan yang mungkin yang tidak mengenyam kuliah pasti akan berkata, ini sesiong jangka, ini tanyanya aneh-aneh, bener nih tanyanya kok kritis bener sih. Ya mungkin maaf ya, saya salah bertanya, lain kali saya harus tanya yang kepada yang lebih kritis seperti itu. Pasti ada, tapi juga ya mohon maaf ya, saya sengaja bertanya seperti itu, terkadang yang mengasah pola pikir supaya menjadi kritis dan sedikit lebih bijak untuk ke depannya. Tapi ya kadang ya, ada Holy Sesium, ada Johnny Sesium, yang kadang kalau saya bertanya yang udah mulai aneh-aneh, ya ada yang bisa jawab juga, seperti itu kira-kira. Dan juga beberapa relawan lainnya sehingga diajak diskusi. Ya sedikit lebih bermutu lah ya, atau dalam bahasa itu ya daging. Daging itu artinya berisi. Seperti itu ya kadang ya. Sorry ya kalau misalkan aku bikin bete karena pertanyaan saya yang kritis. Tapi kesabarannya benar-benar teruji, ya kita sama-sama menguji diri sendiri dan teruslah berlatih. Itu yang pertama. Yang kedua, itu soal skripsi ya, manfaatnya kalau bikin skripsi sendiri, pikiran terasa. Yang kedua, bicara tentang kesabaran ini saya terasa sekali pada saat kunjungan kasih yang saya terlibat akhir-akhir ini, termasuk juga survei kasus ya, survei kasus. Jadi gini, sewaktu kunjungan waktu itu ada satu kasus yang Gojek seperti itu, karena urgent, jadi surveinya nggak di rumah, tapi surveinya di rumah sakit RSCK. Seminggu kemudian itu memang jadwal Pulkas dan mengadakan Pulkas perdana. Perdana itu masih di RSCK karena orangnya belum pulang. Surveinya survei dadakan. Bulan depan kunjungan kasih perdana. Kunjungan kasih perdana, ya saya nggak sempat tanya share lokasinya. Saya cek patokannya di form merah, berarti kan form yang telah ditulis yayasan. Kejadiannya gimana? Nggak kedetek di Google Map, nyasar. Akhirnya minta bantuan ke fungsionaris amal, dan fungsionaris amal ngontak waktu itu, ternyata orangnya nggak di tempat, akhirnya pulang. Seperti itu. Baru bulan depannya kita kunkas.
bulan depannya itu Kunkas seperti itu, ya mitigasi bulan sebelumnya, bulan depannya kita Kunkas. Nah, bulan depan ya pada saat kita Kunkas seperti itu, saya tanya, ya tentu dengan koordinasi ya, saya tanya, Pak, Sherlock dong. Saya ekspektasinya dia kirimnya langsung link Google, begitu diklik langsung dapat koordinat Google Map-nya supaya kunjungan kasihnya itu kunjungan kasihnya langsung ke titik itu ya, jadi gampang. Kata beliau balesnya apa? Tulisan alamat. Nah, ini menariknya. Si Kanenfu ini dia tulisnya Jalan Jamrut, Zebra, Alpha, Mama, Romeo, Ultra, Delta. Sementara di font merah ditulisnya Jambu, Jakarta, Alpha, Mama, Billy, Ultra. Maaf, fonetiknya salah. Jambu dan Zamrud. Buset, typonya 180 derajat atau 360 derajat seperti itu. Saya hampir meledak-meledak waktu itu. Hampir meledak-ledak waktu itu. Pantesan Google Map-nya nggak kedetek-detek. Google Map-nya nggak kedetek, kayak gitu. Saya bersama tim yang waktu melakukan Kunkas muter-muter nggak ada orang. Astaga, kayak gitu. Hampir, sebenarnya waktu itu jujur aja, reaksi batin saya waktu itu, saya hampir mau marah. Tapi setelah saya pikir-pikir, karena saya sebagai saksi survei, dan surveinya itu survei dadakan di RSCK, dan anaknya, kan yang dibantu kan anaknya ya, dan anaknya itu tiba-tiba mungkin dalam keadaan darurat ya, jadi ya kan butuh bantuan dadakan, makanya ada survei dadakan. Mungkin pada saat pengajuan bantuan, saya nggak tahu ya, apakah di PIK atau di RSCK, saya nggak tahu. Mungkin pada saat penulisan alamat yang ditulis oleh pihak yayasan, tulisnya harusnya Zam. Kata Gojeknya bilangnya Zamrud, tapi yang didengar oleh pihak Ceci, ya Bakti Amal, dengarnya Jambu. Seperti itu kira-kira. Itu titiknya. Atau mungkin calon penerima bantuan yang sekarang menjadi penerima bantuan dalam keadaan stres, dalam keadaan depresi, ngomong Zamrud, terdengar Jambu. Ya, mau marah, mau hukum juga salah. Mau ini ya juga salah. Ya sudahlah, power dikit lah. Mungkin pada saat pengajuan bantuan, lagi sedang darurat-darurat, Jamrud berubah jadi Jambu, ya sudahlah. Mulus dada, melatih kesabaran, paurong, ya sudah. Kayak gitulah kira-kira yang saya feel ya waktu itu ya. Jadi karena waktu itu surveinya dadakan, ya sudahlah. Kayak gitulah kira-kira. Ya, nggak apa-apa lah, sahabat aja. Next-nya bagaimana? Ya udah, next Kunkas kan lokasinya kan sudah match, ya sudah, nggak apa-apa. Ngomong ke pihak yayasan, bilang, Pak, Bu, ini typo, Bu. Bukan Jambu, Jamrud. Oke, langsung dicoret tulisnya Jamrud. Supaya kenapa? Next kunjungan kasih, kalau misalkan yang pegang kasusnya itu berhalangan, setidak-tidaknya tidak kesasar. Karena saya pernah kesasar, jalannya sampai 2 kilometer. Waduh, sabar sekali waktu itu, gila bener itu. Panas-panasan. Itu pernah kejadian. Ya, jadi untuk memitigasinya, ya memang inisiatif saya itu adalah Google Map lah. Google Map, database Google Map itu disertakan supaya apalah ya, peta Google Map itu supaya ya pada saat Kunkas itu gampang dicarinya. Karena bensin kan lumayan, kira-kira seperti itu kalau dari sisi saya. Kalau semoga tips ini bermanfaat mengenai Google Map, bisa ditiru, dipersilahkan ya. Kalau misalkan ada yang mau disempurnakan, tolong disempurnakan ya. Dan ya, salam kebijaksanaan. Ini mengenai tentang kesabaran. Oke? Ya, baik. Kanan ya, Sung Jangka Wijaya. Ya, tadi Jangka Wijaya juga Sung sudah mengatakan bahwa mungkin ada orang-orang yang kesel sama saya nih ya, sharingnya kepanjangan, sharingnya aneh-aneh gitu ya. Jadi jangan jas ya katanya. Jadi memohon jangan jas ya gitu ya. Sabar-sabar ya, yang sabar ya gitu ya. Nah itu kan dari satu sisi tentunya memang betul ya. Jadi jangan assume kita semuanya belajar bersabar mendengarkan apa yang
di-sharingkan oleh Sesiung Johannes, lalu kita ambil poin-poin yang berharga, poin-poin yang bisa dipakai ya. Jadi kalau kita dengan kacamata yang sudah, aduh, Johannes ngomong apa sih? Semua ngomongan dia nggak akan masuk. Tapi kalau sedang apa ya, Johannes apa sih? Ada apa sih yang bisa saya ambil dari kata-kata Johannes ini kan? Nah, jadi tetap ada ya, nanti ada hal-hal yang bisa diambil. Sebaliknya dari pihak Johannes Sesiung tentunya juga harus introspeksi juga. Aduh, kenapa ya kok saya kalau ini panjang? Saya coba dikompres lagi sedikit nih bahasa saya, kata-kata saya sehingga tidak terlalu panjang atau apa, atau aneh-aneh nggak sih ya saya ini, introspeksi juga. Jadi jangan hanya satu sisi minta orang maklum gitu ya. Bukannya hanya minta maklum, tapi dari sisinya Johannes Sisiong juga harus, oh ya, saya harus belajar bagaimana supaya lebih tampil lebih prima, lebih maksimal, dan tentunya bisa tampil menyenangkan ya. Baik, Kak En ya, apa Johannes dengan pengalamannya mencari-cari alamat, kalau saya yakin kita semua yang bergerak di bidang survei, kasus terutama, ya itu adalah hal yang biasa. Mencari alamat itu hal yang biasa ya. Alamat nggak jelas, apalagi masuk gang keluar gang, kadang nggak ada RT-nya, ada RT-nya pun banyak orang nggak kenal, namanya nomor semua berantakan kalau di gang-gang begitu ya. Jadi ya begitulah, memang harus penuh dengan kesabaran. Itulah pelatihan diri. Makanya terjun ke masyarakat itu penuh dengan apa bahan-bahan, materi-materi untuk kita berlatih diri. Salah satunya itu melatih kesabaran melalui mencari aman, melalui apa tadi jalan jambrut menjadi jalan jambu. Ya, kalau kita memahami bahwa kondisi dari para pemohon, mereka banyak yang juga mungkin buta huruf atau tidak terlalu melek huruf, bisa typonya salah, kemudian bisa juga karena memang matanya sudah rabun, ya banyak hal, banyak faktor. Kalau kita memahami itu, kita tidak akan menyalahkan lagi, waduh, salah ya ini ya. Gimana ya caranya? Coba cari-cari lagi lah, berdasarkan nama, berdasarkan ciri-ciri yang ada, seperti itulah. Kira-kira demikian ya, memang melatih kesabaran itu tentunya penuh proses yang terus berulang-ulang ya. Baik, ini ada Sesiung Tan Suryanto, sudah resen, silakan Sesiung. Setelah Sesiung Tan kita masuk sesi kuis ya. Baik, Kak En, Hoklai Susyong, Chào Sang Hao. Ya, Halo. sebelumnya ya, Kak En kepada Master ya, setiap hari mengingatkan kita ya. Dan juga selamat pagi ya, Susyong Suci semua. Ini hari ini kebetulan tadi Hoklai Susyong ada singgung ODGJ ya. ODGJ ini juga sangat menarik. Saya rasa pada mengingatkan saya pada waktu itu saya sebagai videografer ya di acara Baksos Gigi ya kalau nggak salah ya. Di Baksos Gigi itu, dan juga ini adalah kolaborasi Heci Utara 1 sama Heci Utara 2. Nah, saya mengingatkan saya waktu itu juga Hoklai Susyong hadir ya. Nah, apa yang Hoklai Susyong lakukan di sana ini sebenarnya menarik ya. Diajak ke lapangan, terus melihat orang dalam gangguan jiwa itu, bagaimana Hoklai Susyong berinteraksi sama mereka itu masih terekam di video saya ya. Nanti kalau ada kesempatan saya bisa share ke Johannes Susyong ya, ntar bisa share ke grup aja, saya rasa begitu ya. Jadi mungkin Hoklai Susyong hari ini bicara kesabaran ya. Itu kalau ODGJ itu pada saat mau dicabut gigi itu bagaimana dokter-dokter berhadapan dengan orang dalam gangguan jiwa itu, saya rasa itu juga sebelumnya bagi saya itu dalam lintas pikiran saya pikir, waduh ini bagaimana ya? Kalau cabut gigi kan bisa-bisa harus disuntik ya berarti ya. Nah disuntik bagaimana ODGJ ini bisa responnya gimana? Itu kan sakit ya. Sakit tentu reaksinya kan bisa berontak atau yang takut jarum. Nah, ini sangat menarik kan Sesiong Suci. Jadi suatu tantangan besar, dan juga waktu itu saya ada ketemu dokter juga, saya
tanya dok bagaimana nih menghadapin ODGJ ini gitu loh. Nah, tapi dokter bilang ya kita harus seperti apa fokus kita kepada ODGJ ini seperti kita menenangkan anak-anak lah, bagaimana supaya bisa dia bisa terima dan dia bisa tenang-tenang mengikuti kita gitu loh. Tapi ternyata yang dalam pengamatan saya itu memang setiap yang yang mau dicabut gigi itu ada pendamping, ada pendampingnya, ada pendamping dari orang yayasan. Tapi bagaimana mereka tuh bisa bisa mengontrol ODGJ ini ya. Mungkin sosiolog lain juga pada saat berinteraksi bagaimana waktu didampingin, mungkin sosiolog lain bisa mengingat kembali ya hal-hal apa yang kita udah lakukan di sana ya. Demikian ya Kak Ana oleh Susyong. Ini hari ini mengenai kesabaran, jadi saya rasa ini boleh berbagi kepada Susyong Suci di sini sehingga mereka juga memahami ya bagaimana mengatasi kondisi-kondisi di saat orang dalam gangguan jiwa itu. Soalnya saya rasa ya pada saat saya mengambil foto mereka sudah mulai berakting nih, sosial. Udah ada yang tangannya naik, ada itu. Tapi dalam pikiran saya juga berpikir kan mereka dalam gangguan, apakah ini respon dari mereka atau mereka juga anggapan kita saja atau memang mereka masih dalam pengawasan atau gimana sehingga kita bisa belajar banyak di sana ya, bisa melihat kondisi-kondisi yang dalam saya perlu sampaikan di sini karena di sini adalah yayasan ini adalah sudah tahap ketiga punya ya, jadi tahap penyembuhan. Jadi itu bukan yang pertama kali mereka tahap pertama tuh harus mereka begitu dapat di jalanan mereka juga bisa bawa ke panti-panti di rehabilitasi sana tuh bagaimana mereka untuk dengan bantuan obat-obat yang setahu saya ini udah tahap ketiga ya. Jadi masih dalam penyembuhan, tapi kasihan juga ada yang bilang keluarganya tidak bersedia menerima kembali. Agak susah juga ya. Jadi kita pikir masih ada yang bertahan di sana. Ya inilah suatu yayasan yang sangat baik untuk membuat mereka tuh bisa ada tempat berlindung. Dan ini juga permintaan dari ketua yayasan di sana bahwa bisa nggak Cici bantu untuk memeriksa gigi mereka. Nah ini suatu hal yang sangat positif ya Cici ya. Baik, Kan En ya, ini karena waktu juga tidak Ya. lama-lama. Kanan Sesung ya, ya mudah-mudahan bisa ada baksos di sana lagi ya, karena memang kan udah kalau nggak salah udah 2 tahun juga itu ya. Jadi memang 2023 Sesung bulan 8. Oh 2023 bulan 8 ya. Saya rasanya kayaknya udah lama banget perasaan gitu ya. Sudah setahun. Ya, baik. Jadi yang kita baksos di sana memang itu kan ODGJ yang sudah tingkatnya lebih ini lagi ya, udah hampir mencapai kesembuhan lah kira-kira gitu ya. Jadi bukan yang masih suka ngamuk-ngamuk. Kalau yang masih ngamuk-ngamuk tentunya nggak diberikan izin untuk periksa giginya. Seperti itu. Jadi memang ODGJ itu kita harus dekati mereka seperti kita mendekatkan diri kepada keluarga kita sendiri juga ya. Baru bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi menepuk pundaknya, memberi salam, jangan. Jadi kitanya harus dengan penuh ketulusan ya. Jadi jangan ada perasaan takut-takut seperti apa, langsung aja gitu ya. Tapi memang juga nggak setiap kali baik ya. Saya pernah dipukul sama ODGJ juga. Jadi saya mendekatkan pada ODGJ. Waktu itu ada ODGJ yang juga di rumah Susun Tanah Merah waktu itu ya. Jadi orang Taiwan namanya Asyong ya. Jadi dia beristrikan orang Indonesia yang kita panggil Ama. Mereka adalah penerima bantuan kita dan Asyongnya ini karena stres dan lain-lain jadi ODGJ lah dia. Jadi terus suka marah-marah, suka main silat, main kungfu. Nah, jadi ya, saya suka datang ke sana. Jadi suatu saat si Asyong ini lagi angot gitu ya.
karena dia mungkin nggak makan obatnya ya, lagi agak ngamuk-ngamuk, saya masih sok friendly gitu ya, sok CS gitu, teman datang deketin mau apa, mau rangkul dia, saya malah dipukul. Wah, kayak dipukul. Waduh, aduh kaget, shock juga ya. Tapi tetap saya mundur, lalu saya pakai apa ucapan-ucapan yang ini masih nggak bisa juga. Akhirnya ya saya panggil apa petugas ya, datang petugas, lalu petugas di apa namanya di berangus, bukan dipakai kain yang ditangkap pakai kain. Seperti itu ya. Jadi memang itu harus hati-hati juga. Jadi ada ODGJ yang masih bisa dikendalikan, ada yang sudah parah nggak bisa. Ya, ini katanya ada video apa ya, Sesiung itu ya? Video dokumentasi, apakah kita putus ini? Saya kira kita kuis dulu ya. Takutnya video bakso gigi. Berapa lama ya, Siung? Siung itu Videonya sangat berapa menit? panjang, itu mungkin hanya buat share di grup aja kali ya. Ya, Jadi share di grup aja ya. masing-masing bisa Oke lihat ya. ya. Baik. KN. Kita lanjut ya. Kita masuk ke kuis. Cara menjawab kuis adalah jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal jawaban, contoh jawaban. Ya, 1D, 2A. Demikian ya, tentu semua sudah tahu ya. Baik, dan juga jangan lupa ya, nama di stasiun punya SC itu ada diberikan itu ya, umpamanya Pekanbaru atau Medan atau siapa baru namanya gitu ya. Jadi bisa ketahuan nanti siapa dari mana pemenangnya. Baik, kita mulai. Kuis yang pertama. Apa saja dua jenis berdiam dalam kesabaran? A. Kesabaran kehidupan. B. Kesabaran dhamma. C. Kesabaran batin. D. A dan B benar. E. B dan C benar. Silahkan dijawab. Ya, saya menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Close. Ya, close. Jawabannya adalah A dan B benar ya. Kesabaran kehidupan dan kesabaran dhamma ya, tadi ya, Sattva Santi dan Dhamma Santi. Kita lanjut yang kedua. Sabar terhadap umpatan dari para makhluk ini termasuk dalam kesabaran apa? A. Jasmani, B. Kehidupan, C. Kebijaksanaan, D. Dhamma, E. Konsentrasi. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, jawabannya adalah kesabaran kehidupan. Ya, di dalam kehidupan umpatan makhluk-makhluk itu ya, itu kan kondisi ya, itu dalam kehidupan. Kita lanjut. Yang ketiga, berapa umur nenek dan anak dalam kasus di Malaysia yang dibantu relawan SECI? A. 75 dan 50, B. 80 dan 50, C. 70 dan 50, D. 70 dan 55, E. 85 dan 50. Ya, silahkan dijawab. Saya itu mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Dan jawabannya adalah 70 dan 50. Ya, kita lanjut yang keempat. Apa yang dilakukan anak tersebut setelah dibantu oleh relawan SECI? A. Bekerja paruh waktu. B. Menjadi relawan SECI. C. Membangun rumah. D. A dan B benar. E. Hanya C yang benar. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, jawabannya adalah A dan B benar ya, bekerja paruh waktu lalu menjadi relawan SECI ya. Itu yang terjadi. Kita lanjut. Yang kelima, apa yang dilakukan oleh anak? Kesabaran dalam melatih diri menghadapi fenomena alam, lahir, sakit, tua, mati adalah kesabaran apa? A. Dhamma, B. Kehidupan, C. Jalinan jodoh, D. Kekeruhan, E. Batin. Silakan dijawab. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, tentu ini adalah kesabaran damai. Ada dua kesabaran hari ini yang Master ceramahkan.
Dua kesabaran, satu kesabaran kehidupan, satu lagi kesabaran dhamma. Jadi kalau ditanya kesabaran apa ini, ya tentunya salah satu dari kesabaran tersebut ya. Oke, kita lanjut yang keenam. Sikap apa yang harus dihindari ketika melatih kesabaran dhamma? A. Kesadaran, B. Kelembutan, C. Keangkuhan, D. Kebajikan, E. Tidak ada yang benar. Silakan dijawab. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, close. Ya, dan jawabannya adalah C ya, keangkuhan ya, yang dihindari kesabaran dhamma, keangkuhan ya. Selalu dari dalam batin itu kan keangkuhan tuh. Jadi itu dhamma. Ya, demikian 6 buah kuis sudah kita lalui dengan baik. Nah, kini tiba saatnya sesi sharing kembali. Jadi di dalam kuis tadi yang tentang anak muda tadi ya, yang di Medan juga siapa nih relawan Medan yang pernah ikut ke rumahnya si kakek itu ya, yang terus anaknya juga terus kemudian jadi relawan ya, kalau nggak salah. Sempat anaknya juga rambutnya dicat-cat kuning merah gitu ya, kalau saya nggak salah inget tuh. Kayaknya Alex Salim Susyung sama Syuju Sece juga ikut tuh kayaknya di dalam apa namanya tuh mendekati keluarga tersebut ya, dan butuh waktu yang cukup lama, dan itu adalah bentuk kesabaran yang luar biasa ya. Mungkin ada satu yang udah mulai nggak sabar, tapi yang lain sabar, udah nggak apa-apa, ayo kita datang lagi. Nah itu saling menguatkan, ya. Saling mensupport, saling mendukung, betul-betul sehingga eh, terjadilah jalinan jodoh baik itu ya. Luar biasa. Saya senang sekali kalau ada orang dari Medan yang mau sharing tentang itu hari ini. Baik, selamat kepada Netili Sece dari Tebing Tinggi, Happy Triana Sece Palembang, 3 tidak ada pemenang, 4 Aini Dijaya Sece Medan, 5 Sumini Sece Medan, ke-6 Mailing Sece dari Tebing Tinggi. Ada yang mau sharing, silahkan. Ya, jadi saya nggak panggil satu-satu lagi ya. Jadi Netili, Happy Triana, semua yang mau sharing silahkan. Ya. Ayo Pagi, sambil. Syong. Nah, Happy Sece, silahkan Happy Sece. Chào anh Syong. Dan Cảm ơn Sangren. Cảm ơn sư siêu sư trẻ. Cảm ơn tim host. Sinfas yang hari ini. Materi yang tentang kesabaran ini kayaknya memang harus kita latih terus ya, Syong. Kayak cerita yang relawan komite ini. Dulu pertama jodoh awal saya ke Seci itu kegiatan pertamanya itu kunjungan kasih kayaknya. Jadi kami beberapa relawan ke rumah Kanenhu. Kanenhu ini satu keluarga mengalami kecelakaan mobil. Terus suaminya pergi meninggalkan istrinya. Nah, terus waktu itu saya baru pertama kali masih pakai rompi relawan kembang. Waktu itu saya bantu pas masuk ke rumahnya itu sangat kotor. Terus kamar mandinya itu, dapurnya tuh waktu saya disuruh ambil air, pas relawan komite menyuruh Sece tolong dong ambilkan air. Jadi saya ke belakang ambil air. Pas saya masuk ke kamar mandinya itu ya Sece, di baknya itu ada tikus. Jadi saya tuh langsung lompat, embernya terlepas dan akhirnya lantainya basah kan. Dari situ saya merasa kok saya jauh lebih beruntung daripada Kanenhu ini. Waktu itu anak-anak mereka 2 laki-laki masih kecil. Satu masih SD kelas 4, yang satunya kelas 6. Nah, jadi kami hari itu membersihkan rumah Kanenhu ini bersama-sama. Dari situlah saya juga memantapkan hati saya untuk segera bergabung menjadi relawan Seci, karena melihat penderitaan dan begitu banyaknya relawan yang bersabar membersihkan rumah tanpa mengeluh. Memang keadaan rumah itu berantakan, tapi kami semua sukacita, Syong. Sambil bercanda-canda gitu, sambil mengajak Kanenhunya itu sambil bercerita. Jadi dia tidak merasa rumahnya itu kami acak-acak, tapi dia merasa sangat bahagia karena rumahnya sudah kembali bersih. Kami membersihkan pakai pembersih lantai, dan kemudian dia bilang kepada saya, karena saya waktu itu masih baru, jadi dia cuman bercerita, Ceh,
terima kasih ya sudah beresi rumah kami, terus kami juga merasa lebih nyaman tinggal di tempat ini katanya. Jadi waktu saya pulang saya cerita dengan stasiun saya bilang rumah yang kami kunjungi itu sangat berantakan dan saya membersihkannya pakai sikat. Saya sampai jongkok, saya bilang. Tadi stasiun saya bilang begini, kamu di rumah tidak sampai jongkok, tapi kalau di rumah orang lain kamu bersih sampai jongkok-jongkok gitu, apa tidak capek katanya. Terus saya bilang, capek cuma sekali lewat, tetapi rasa bahagia yang saya peroleh membahagiakan orang lain dan tumbuh rasa sabar saya untuk melihat betapa bahagianya dia dan bahagianya kita semua sebagai relawan Ceci. Nah, sekarang pun saya sangat belajar bersabar, Sesiong Hoklea. Maksudnya begitu gesekan dengan relawan, saya menahan diri saya untuk saya selalu mengingatkan diri saya dengan 5 huruf tadi, sabar, sampai saya mau belajar rasa sabar itu tidak tahu sampai kapan, Siong. Gitu saja Sesiong Hoklea kan ya, Sesiong Ceci, ya. Oh, kanan ya, Happy Triana saja ya. Itu dari kunjungan kasih, kita mulai belajar ya, benar bertemu dengan orang. Jadi ikut membereskan rumahnya. Tapi pesan saya hati-hati ketika membereskan rumah itu. Difoto barang-barangnya, diperlihatkan yang dibuang yang mana, yang nggak dibuang yang mana. Harus jangan sembarangan main buang sendiri, karena nanti bisa komplain ya. Jadi udah sering terjadi deh kita membersihkan rumah orang lalu bilang, aduh saya punya rice cooker kok nggak ada. Atau ada juga yang rice cookernya ada, tutupnya kok nggak ada ya. Itu Puspa Seje kalau nggak salah ya. Waktu itu kita di rumahnya Erwin ya, Bapak Erwin saya masih ingat. Terus ada lagi yang di mana lagi, aduh saya lupa, ada banyak yang saya lupa ya. Ada nama-nama. Jadi ada barang yang hilang. Wah, saya punya ini kok nggak ada, udah dibersihin nggak ada. Wah, marah-marah dia. Aduh, jadi ada relawan juga, aduh ini orang kok begitu banget sih. Ya. Dan kita juga ketika melihat barang-barang yang berserakan di rumah itu, jangan menilai bahwa itu barang-barang jorok, barang-barang jelek. Karena ada barang-barang tersebut, barang-barang yang punya nilai historis buat si pemilik. Buat kita itu barang nggak berarti, tapi buat si pemilik itu punya nilai historis. Ya, dia diberikan oleh siapanya, atau dapat dari siapanya, atau dapat dari orang yang dikasihi, yang dihormati, dan siapapun. Kita nggak pernah tahu barangnya mungkin nggak bagus lagi, tetapi itu tetap adalah barang yang berharga buat dia. Tidak berharga buat kita, tapi berharga buat dia. Kita harus hati-hati ya. Seperti itu. Jadi dalam membersihkannya, segala sesuatu sekecil apapun barangnya mau dibuang harus seizinnya dan betul-betul harus berhati-hati. Demikian. Nah, kalau tentang kesabaran nih, jadi saya memberi respon ya. Tadi soalnya kata-kata Sece, saya menahan. Jadi yang saya pahami ya Sece Happy, kesabaran itu bukan ditahan-tahan. Karena kalau ditahan-tahan nanti tahanannya jebol. Hati-hati ya, tahanan itu bisa jebol. Kenapa? Karena kita tahan, lama-lama nggak tahan. Pasti itu bisa begitu. Tapi kenapa? Jadi untuk bisa lebih bersabar gimana? Memahami kondisinya. Memahami kalau dia itu orang yang tidak terpelajar sehingga ucapannya suka sembarangan. Dia paham, oh ya udahlah, ya saya paham. Bukannya, ya lo, gua sabar lo ya. Coba nanti besok kalau ngomong gitu lagi, citak, gitu ya. Tapi enggak, kita harus memahami kondisinya, memahami bahwa dia matanya rabun sehingga waktu ngetik ke kita sering salah-salah. Nah, kita paham. Jadi memahami dia orang yang sangat membutuhkan bantuan sehingga dia mencoba berbohong untuk pemasukannya. Jadi pemasukan yang 1 juta dia bilangnya 700.000. Nah, dia kurang-kurangin sedikit supaya nanti bisa dapat bantuan. Nah, itu kita juga mesti paham. Oh, dia begitu supaya dia dapat ini. Nggak apa-apa, bantu dulu 3 bulan, kita survei lagi nanti setelah 3 bulan. Demikian ya. Jadi kita harus terus mencoba memahami, mengerti kondisi-kondisi yang ada. Jadi seperti juga 4 kebenaran mulia, ada penderitaan, ada sebab-sebab penderitaan. Ya, jadi kalau ada kesalahan, ada ini juga ada sebab-sebabnya. Kenapa dia melakukan ini?
Ada sebab-sebabnya. Jadi kita mencari tahu sebab-sebabnya, baru kita tahu nanti bagaimana obatnya. Jadi kesabaran itu bukan ditahan ya, kalau sesuatu yang saya pahami. Silahkan nanti kalau yang lebih tahu ya. Demikian, karena saya sendiri juga praktisi ya. Saya dulu sering menahan kesabaran dan suka jebol gitu ya. Akhirnya pukul tembok, ada pukul dinding gitu ya. Jadi tidak demikian. Setelah mengerti, memahami, dia memang begitu. Gampang, Dia Syum. melarang saya terus. Oh, saya tahu. Karena dia mencintai saya, dia melarang saya. Jadi sehingga ketika dia melarang saya lagi, saya tidak apa-apa. Kalau dulu larang-larang, saya marah. Dilarang-larang terus, emang saya anak kecil. Emangnya saya apa? Emangnya saya apa? Berantemlah kita ya. Nah, tetapi setelah memahami larangannya didasarkan karena ingin saya baik, didasarkan karena dia mencintai saya, karena dia kepingin saya berubah, sehingga dia begini, cuma memang karena keinginan yang banyak, kepengen cepet-cepet, jadi larangannya juga jadi banyak gitu ya. Ya itu kita maklumi juga, ya maklum lah, ya udah, ya maklum. Demikian ya sisi yang saya alami. Jadi itu yang saya ini. Oke, ini Jangka Wijaya Sesium udah resen lagi, silakan Sesium. Yang Oke, dari Palembang yang tentang ini belum ada yang mau sharing ya. Palembang Medan. Ya, oke. Sesium Jangka gimana? Langsung saja ya mengenai tentang menahan lalu meledak ya. Iya. Sama juga mau pengen marah. Tahan, 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 tahan. Ya, mungkin sih saya jadi teringat statementnya Ajahn Brahm ya waktu itu kalau melatih meditasi menahan batuk. Ya, kata kata beliau, kalau mau batuk, batuk aja. Jangan ditahan-tahan. Nanti keluar efek gunung berapi, volcano, meledak. Dan it's real. Karena kita juga manusia, kita juga akan menyimpan emosi, kita juga menyimpan apa, seperti itu sama kayak batuk, kalau mau batuk, tapi jangan batuk di gedung atau di forum ya. Apalagi sekarang zaman COVID, orang pada serem. Kalau mau batuk, ke WC, ambil tisu batuk, bila perlu keluar dahak yang sampai keluar, baru balik lagi. Seperti itu. Sama juga kalau misalkan mau marah, ya jujur aja, saya juga bisa marah, bisa. Mungkin Hall Session bisa marah, bisa juga, karena sama-sama manusia. Sorry ya kalau salah. Tapi mungkin Hall Session lebih sabar daripada saya, karena jam terbangnya pelatihan dicuci. Seperti itu. Tapi kita bisa marah nggak? Bisa. Kalau mau marah, ya udah, saran saya satu. Ke rage room, atau ke ruangan yang paling kecil, mau teriak-teriaklah. Seperti itu. Setelah teriak, udah lupakan. Habis itu balik lagi. Problemnya, udah marah, udah keluar semua, masih nyimpan. Itu yang jadi problem. Makanya kesabarannya nggak dongkrak-dongkrak. Ya, jadi kalau mau marah, silakan marah. Tapi marahlah ke ruang kecil. Marah sampai puas, habis itu dilupakan. Itu tips dari saya. Itu sih. Karena Ya, kanan ya Sesium. Atau silahkan aja kalau memang cocok dipakai tipsnya ya. Udah nggak cocok, nggak usah dipakai. Baik, iya. Kalau di Palembang ya saya ingat dulu juga ada satu anak muda ya, yang dibantu pengobatannya. Waktu itu dibantu saya kenalnya waktu saya jadi relawan pemerhati di RSKB. Terus kemudian saya juga suka antar jemput dia datang ke Jakarta, kadang sama mamanya awal-awal ya, sama mamanya namanya kalau nggak salah Chris ya, kalau nggak salah ya, dia kecelakaan itu ya. Wah, itu juga ya butuh kesabaran juga ya untuk menemani mama dan anaknya ini ya. Terus kemudian Chris itu sempat udah jadi relawan juga, udah menikah, udah punya anak lagi ya. Tempo hari masih suka ada kontak-kontak dengan saya ya. Tetapi belakangan ini udah nggak ada kontak lagi, nggak tahu apakah Chris tersebut masih jadi relawan atau enggak. Udah lama ya, udah lama sekali nggak ini lagi, nggak kontak lagi. Baik, dari Medan, ayo dong. Mana nih yang katanya rumah Aceh apa itu yang dibersih-bersihin tuh? Masa nggak ada yang ada di sini pesertanya nih? Sharing dong, ya, berbagi sukacitanya tuh. Nggak ada ya? Oke.
Seingat saya kemarin itu apa tadi saya bilang ada Syucu Sece sama Salim Sesiung, Alex Salim ya. Bakal Syucu Sece sama Alex Salim ada di sini apa enggak, saya nggak tahu ya. Mungkin nggak ada juga ya. Oke, baiklah. Kalau memang nggak ada lagi yang mau sharing, karena waktu juga ya. Sekarang sudah jam 8.58 ya. Tinggal 2 menit kita sampai di sini saja. Kangen semua Sesiung Sece yang sudah hadir. Semoga materi hari ini bisa kita ambil manfaatnya, sharing-sharing dari Sesiung Sece semuanya, bisa ambil manfaatnya ya. Jadi kita semuanya bersyukur bisa berkumpul bersama, belajar bersama. Baik, kita lanjut dengan kosakata. 感恩是供上人开始，感恩是故事博，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shunfa Siang, Bab 17, Perbedaan Jasa Kebajikan, episode 1582. Dapat menerapkan kesabaran dan berdiam pada tingkat keselarasan penuh kelembutan. 知觉 kesadaran. 百怪 berbagai jenis kejanggalan, berbagai pemikiran aneh. 称骂 kutukan paribasana, umpatan mengutuk, mengumpat, memaki. Keli Wang, Raja Kali atau Kalingga. Huo Kai, momok, malapetaka, masalah, bencana. Tiao Ruo Di, tingkat keselarasan, penuh kelembutan. Danta bumi. Jia Hai, mencelakai, menyakiti. Fa Chu, arah tujuan dari Dharma, Dharma Gati. 感恩是故事博，早上好。 感恩ya, Syapusa. Demikian sesungguhnya perjumpaan kita ya. Jadi ada pertanyaan katanya di sini, nanti pertanyaannya bisa melalui Japri aja ya nanti. Baik, kanan semuanya. Mari kita sama-sama berdiri. Xing Qili, Xing He Zhang, Xiang Huo Pusa, Ji Sang Ren, Xing San Wen Xin Li, Wen Xun, Zai Wen Xun, San Wen Xun. Amitofo. Sampai jumpa besok di jam yang sama dengan moderator yang berbeda tentunya dan materi yang berbeda lagi ya. Kanan semuanya. Ini bisa WA saya ya. Kanan ya, yuk semuanya.撒在我们的80天，我望唯一大师因缘，伟大是因缘来人间，流度万心的一个个都市。早已走在法华净土的路，莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。足迹走入法水间山原，莫忘那一年那一人那一年，纯净的足迹。
生在人间。造福人间的一颗颗种子，撒在我们的八世界。我望伟大是一人，伟大是因缘来人间。关心的一个个故事，早已走在八花金铺的路。我望为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。竹筒岁月更福田，我望自己列车结万缘，我望师徒同行聚山林，我望复兴世之化为缘。曾经的足迹走入跨岁界山原，我望那一年那一人那一年，曾经的足迹拥抱苍生在人间。我望那一年那一人那一哈利路亚。